Shalom sahabat Alpetra Ministry, kita berjumpa kembali di edisi spesial lagi nih. Karena ada dua narasumber kita yang akan memberikan pengajaran buat kita, menguatkan kita dalam iman kita kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Baik, langsung aja kita akan menyapa kedua narasumber kita. Ada Bapak Pendeta Dr. Heri Sihaloho dan juga ada Bapak Pendeta Dr. Yan Anthony. Selamat berjumpa kembali Abang dan juga Om. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, sahabat Alpetra. Bersama lagi dengan Pak Yan dan Kang Alfa. Sehat selalu, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih buat Bapak Pendeta Yan dan juga Bapak Pendeta Heri ya. Ini abang saya dan juga orang tua saya. Ya, orang tua kita ya, Bang. Ya, yang betul selalu sekali. semangat dan di masa sepuhnya tetap kuat, sehat dan juga siap berbagi buat kita. Amin. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih sahabat Alpetra, dan seperti biasa buat yang belum subscribe dulu ya. Juga silakan nanti berkomentar di kolom komentar, dan tidak lupa juga sahabat Alpetra bisa berinteraksi bersama saudara-saudara seiman kita yang lainnya tentunya. Baik sahabat Alpetra, kita akan mulai perjumpaan kita. Kita akan melihat dari Alkitab dulu ya sebagai dasar pembahasan kita atau obrolan santai kita di hari ini tentunya, yang akan dibagikan oleh Bapak Pendeta Yan dan juga oleh Bapak Pendeta Heri. Saya bacakan dari Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, ini katanya ada peperangan dan pemusnahan sampai pada akhir zaman. Berarti di akhir zaman ini akan ada peperangan dan pemusnahan. Kita ngobrolin tentang perang nih Om. Kan sekarang Iran Israel ya Om, lagi perang Om. Nah, kalau dari Daniel 9 ayat 26 ini Om, katanya zaman akhir itu tandanya perang ya Om. Kan sekarang banyak orang yang perang nih di mana-mana. Apa emang perang jadi indikasinya gitu Om? Ya, itu salah satunya indikasi akhir zaman itu adalah peperangan terjadi di mana-mana begitu. Silih berganti lah. Gitu, yang paling menonjol itu kan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kemudian sekarang ini orang lagi mengkhawatirkan terjadinya perang nuklir ya antara negara-negara superpower itu. Itu. Nah, negara superpower itu kalau dulu kan hanya Amerika sama Uni Soviet. Kalau sekarang kan Cina juga muncul sebagai superpower. Ya, ditambah lagi mungkin ada beberapa yang muncul ya sebagai kekuatan yang didukung oleh kekuatan ekonomi yang luar biasa. Bang, ini di kitab Daniel 9 ayat 26 ini Bang, kalau kita baca di awalnya itu katanya akan ada seorang raja yang akan disingkirkan tanpa ada kesalahan. Ya, sebelum masa perang ini. Itu maksudnya siapa Bang? Apakah ini nubuatan mesianis atau apa Bang? Ya, jadi di kitab Daniel banyak menyebutkan persiapan mesianis sampai kepada hadirnya Tuhan Yesus ya. Nah, di ayat 26 pasal 9
itu kita melihat bahwa nubuatan Yesus yang dibunuh atau Yesus yang mengalami persekusi sebelumnya sampai pada nantinya dia akan disalibkan, ya. Ya. Daniel jauh sebelumnya sudah menubuatkan dan juga membicarakan tentang Mesias, yaitu Yesus sendiri, sampai kepada nubuatan Mesias, ya, atau Mesianis di pasal 9, di pasal 11 ya sampai pasal 12 Iya. yang bersifat futuris, ya, sampai saat ini belum tergenapi, khususnya kedatangan anak manusia itu atau Mesias kedua kali. Oh iya. Gimana Om? Ini apa berarti ada kaitannya juga sama kitab Wahyu nih Om? Karena ada apa tadi Bang, futuris ya Bang ya? Sebenarnya kita ini bisa sewaktu-waktu ya, beberapa peristiwa penting di akhir zaman itu bisa segera terjadi. Jadi sekarang ini kita sedang menunggu pengangkatan ya, rapture. Jadi orang-orang Kristen yang sudah lahir baru akan diubahkan tubuhnya dan menyambut Tuhan Yesus di awang-awang. Nah, untuk itu jadi kita tinggal menunggu penyelesaian misi dan penginjilan. Itu tidak terlalu banyak lagi. Jadi begitu jiwa yang dipilih Tuhan itu ya, yang terakhir itu diselamatkan melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian itu juga ya memang ada terjadi pengadilan orang suci ya di awang-awang itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sesudah itu Tuhan Yesus Kristus bersama dengan umat pilihannya, baik dari penyanyi lama maupun penyanyi baru, akan turun bersama-sama ke planet bumi ini, gitu. Dan ada pengadilan orang hidup. Jadi orang-orang yang masih hidup waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dalam kemuliaan itu, yang terlalu banyak dosanya ya dihabiskan ya, dihukum mati. Lalu sisanya masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi sebelumnya itu ada pengadilan orang hidup, itu maksudnya yang terlalu banyak dosa ya dihabisin, ya dibunuh oleh Tuhan Yesus ya. Tapi kalau yang ada sebagian lagi itu diizinkan masuk ke dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun gitu. Ganggu aja, lagi nonton Alpetra nih, tolong jangan diganggu, sorry ya, lagi serius. Situ nonton juga nggak, udah nonton Alpetra, jangan lupa lagi banyak pengajaran itu. Ayo subscribe ya. Jangan lupa sambil makan keripik, sambil dengerin didikan, sambil dengerin konten, sambil dengerin pengajaran. Ayo lanjut. Diizinkan masuk ke dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Itu Om ada penghakiman ya Om, di akhir zaman ada rapture. Ini buat Abang sama buat Om nih. Ada ajaran yang mengajarkan bahwa kalau nanti itu di akhir zaman itu ya tentunya bukan pandangan Kristen ya Om ya. Dan juga ini Bang. Jadi kalau gitu nanti semua orang itu katanya sebetulnya masuk neraka, sedangkan ajaran yang ada berkembang di kita juga ada yang ngajarin enggak, semua orang masuk surga. Nah itu gimana tuh? Tapi sebelumnya minta maaf ya, karena itu sudah cukup lama ya, puluhan tahun yang lalu Om menggumuli itu ya sambil mengajar. Sekarang ini sudah banyak hal-hal yang terlupakan ya. Tapi tetap ada kerinduan menanti kedatangan Tuhan Yesus dalam kemuliaan ya. Tapi yang pertama-tama itu akan mengangkat. Jadi orang-orang Kristen yang sudah lahir baru itu akan terangkat ke surga, bertemu dengan Tuhan di awang-awang.
Tapi juga ada orang-orang yang sudah diselamatkan yang di perjanjian lama itu Iya. juga akan bersama-sama. Jadi mereka diangkat, dapat tubuh baru. Orang Kristen diubahkan juga mendapat tubuh baru. Itu lalu bertemulah di awang-awang itu. Iya. Nah, tapi sebelumnya memang ada pengadilan orang hidup itu. Maksudnya yang terlalu banyak dosa ya dihabisin dulu gitu. Jadi Iya. supaya nanti masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu jangan terlalu parah gitu ya. Tapi Iya. namanya manusia gimana gitu. Nah itu kira-kira begitu. Semoga bisa jelas ya didengarnya. Memang kalau kita lihat banyak ragam keyakinan dan juga teologia tentang masa akhir seperti apa, tapi kita yakini bahwa Alkitab menyebutkan siapa Iya. yang setia dan beriman kepada Yesus akan selamat ya. Iya. Sekalipun seperti yang Kang Alfa sebutkan, ada banyak orang yang mengklaim bahwa semua di muka bumi ini jiwa-jiwa akan selamat atas dasar kasih Allah. Iya. Tapi justru itu bertentangan dengan Alkitab. Alkitab menyebutkan barang siapa percaya kepada Yesus Iya. tidak binasa ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di mana kita dapatkan beragam ajaran dan keyakinan seperti itu di media sosial atau Iya. juga di komunitas lain, tempat umum. Nah, dengan demikian kita perlu melakukan pemuridan ya, Iya. dan juga dalam mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta di mimbar dan lain sebagainya. Nah, ini penting nih yang tadi disampaikan oleh Kang Alfa, Daniel 9 ayat 26 itu membicarakan masa yang sudah terjadi ya, Iya. yaitu Yesus yang dianiaya, disalibkan, dan dia mati, bangkit, naik ke surga. Dan bicara juga tentang bait Allah yang sudah runtuh, hancur di tahun 70 di era Titus ya. Iya. Yesus sendiri menubuatkan dalam Markus 13 ya. Iya. Nanti akan ada puing-puing ya, rumah atau bait yang diagungkan itu tak satu batu pun tergeletak ya, karena hasil dari tempuran Kaisar atau Raja Titus, Panglima Romawi, sehingga bait Allah yang terbuat dari emas meleleh dan nubuat Yesus tergenapi ya, tak satu batu pun yang di lumuran emas karena meleleh itu diambil orang ya, tidak satu pun tergeletak. Nah, tinggal saatnya di era saat ini ya, kitab yang sama yaitu Daniel juga membicarakan nanti akan datang ya kedua kali ya, dan sebelumnya terjadi deru perang, kelaparan, bencana alam ya, dan lain sebagainya. Tadi Kang Alfa menyebut dan diperkuat oleh Pak Yan Antoni, perang nuklir ya, Iya. bahkan perang ekonomi nanti, dan juga perang digitalisasi, teknologi, dan lain sebagainya. Alkitab jauh sebelumnya sudah menyebutkan ya, tinggal bagaimana sahabat Alpetra Iya. hingga saat ini bersikap setia ya, sampai kita mendapatkan mahkota nanti yang Tuhan Yesus berikan. Iya. Jadi itu Alkitab ya menubuatkan yang waktu itu orang tidak begitu paham bahwa katanya itu seperti terlihat ya di seluruh dunia itu terjadinya ada pengangkatan lah, ada peristiwa-peristiwa yang misalnya terjadi di Israel tapi bisa dilihat secara global gitu kan. Kalau Iya. waktu zaman dulu kan orang berpikir bagaimana mungkin bisa orang melihat apa yang terjadi di belahan dunia yang lainnya. Tapi kalau sekarang kan betul-betul luar biasa itu dengan pengaruh ini ya teknologi yang canggih, apa yang terjadi di belahan dunia yang jauh di sana bisa langsung dilihat juga ya dengan teknologi sekarang ini. Jadi itu tentang pengangkatan nanti ya, rapture. Pengangkatan orang-orang yang sudah mengalami keselamatan lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu jadi bisa disaksikan juga itu bahwa akan heboh lah orang-orang Kristen yang sudah lahir baru tiba-tiba hilang dari dari
apa di bumi ini ya, dari kegiatan manusia di bumi ini. Nah itu jadi nanti akan tersiar juga. Kok kenapa dari antara segala bangsa, suku, bahasa dan kaum, orang-orang yang Kristen yang sudah lahir baru, yang hidupnya sudah diubahkan itu tiba-tiba menghilang. Nah itu rapture, pengangkatan, gitu, menyambut Tuhan Yesus di awang-awang, gitu. Jadi kalau sekarang itu memungkinkan orang akan tahu. Tapi kalau zaman dulu itu orang pikir bagaimana bisa apa yang terjadi di belahan dunia sebelah kok bisa langsung diketahui oleh belahan dunia yang lainnya. Nah, kalau sekarang kita jadi lebih memahami lah apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu. Wah, jadi makanya tanda-tanda akhir zaman itu nggak semudah yang dikatakan ya. Tadi abang juga kan bilang banyak tanda-tandanya ya Om. Om juga tambahin nanti ada tahapan-tahapannya sebelum betul-betul akhir zaman itu. Nah, ini ada kata yang menarik nih dari podcast yang lalu. Om bilang akhir zaman dengan zaman akhir itu beda gitu ya Om. Mungkin bisa jelasin lagi Om sedikit tentang bedanya zaman akhir sama akhir zaman. Jadi kalau zaman akhir itu fase-fase zaman yang yang terjadi di dunia ini secara garis besar. Jadi sebenarnya zaman akhir itu sudah dimulai dengan kedatangan Tuhan Yesus, gitu. Tetapi kalau akhir zaman itu ada beberapa tanda, misalnya pekabaran Injil dan misi itu harus mencapai segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum di muka bumi. Nah itu sebagai tanda kalau jumlah jiwa yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus melalui pekabaran Injil dan misi, itu terjadilah rapture, pengangkatan gitu. Jadi Tuhan Yesus sudah menunggu gitu ya. Itu sekarang ini jadi sepertinya ya menunggu jiwa-jiwa tuayan akhir lah. Jiwa-jiwa dari segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum yang akan bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan Yesus, mengalami lahir baru. Nah, begitu ada jiwa-jiwa yang terakhir itu lalu terjadilah pengangkatan atau rapture, diubahkan gitu. Bertemu dengan Tuhan Yesus di awang-awang. Sebenarnya itu yang ditunggu-tunggu ya oleh banyak orang Kristen ya, apalagi di lingkungan aliran Pentakosta ya, Pentakosta, Betel, sebagainya. Itu mereka itu menunggu pengangkatan gitu. Nah orang Protestan kadang-kadang masa bodoh lah itu mau pengangkatan ya mau apa pokoknya selamat ya sudah bertobat terima Tuhan Yesus lahir baru, itulah yang paling penting ya, kita tidak mau mempertentangkannya. Memang yang penting bertahan imannya ya Pak Yan ya, anugerah Tuhan Yesus itu ya. Tetapi kan ini hal-hal yang diungkapkan di dalam Alkitab itu untuk memperkuat iman kita dan memperkuat semangat kita untuk mengabarkan Injil, begitu. Ya, jadi kita tidak mempertentangkan paham-paham yang ada di gereja itu ya, kecuali kalau yang liberal ya, yang tidak percaya mujizat lah, yang tidak percaya apa gitu ya, kedatangan Tuhan Yesus juga mereka seperti yang nggak percaya. Gitu, percaya, yang liberal begitu ya. Nah, tapi saya menyerukan supaya semua orang Kristen ya mempersiapkan diri, terutama yang ngerti bahasa Indonesia. Ya, kapan-kapan Pak Alko pakai bahasa Inggris juga ya, untuk supaya menyiapkan seluruh dunia untuk menyambut Tuhan Yesus di awang-awang, begitu. Iya. Ya Bang. Iya, liberal mah suka-sukanya ya Pak Yan ya. Mereka ada yang humanis pandangannya, lalu mengatakan yang tidak percaya Yesus pun bisa ke surga. Lalu mereka juga menggunakan konsep rasionalis bahwa dengan akal surga tidak ada, mujizat tidak ada, Yesus itu manusia biasa, tidak mungkin dia datang. Jadi suka-sukanya sepertinya liberalis bahkan berubah-berubah, sementara Yesus saja tidak berubah. Nah, jadi yang ditekankan Pak Yan untuk kita Sahabat Apeta, saya kira itu penting sekali ya. Hanya Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang, kekal selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 itu. Iya. Ya, dan begini ya. Sekarang ini orang cenderung mempersamakan agama-agama itu ya. Iya tuh Om. Memang agama-agama itu ada banyak persamaannya ya.
Meskipun juga ada banyak perbedaannya, tapi orang kan sekarang mencari persamaan. Tetapi di dalam keyakinan Kristen ini ada satu hal yang sangat penting itu bahwa kita sekarang menanti ya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam kemuliaan, tapi kita yang masih hidup di dunia ini tapi sudah mengalami kelahiran baru secara rohani itu yang akan diubahkan dan menyambut Tuhan Yesus di awang-awang lah gitu ya untuk bertemu dengan yang sudah dibangkitkan lebih dulu gitu ya gitu. Jadi kita nanti ketemu. Wah, itu sukacita besar itu diumpamakan seperti perayaan pengantin anak domba itu istilahnya ya. Tapi orang yang tidak mengerti kan jadi bingung. Kok pengantin anak domba ya? Padahal itu kan istilah Tuhan Yesus sebagai anak domba yang disembelih di kayu salib, kan? Kemudian bangkit, dialah mempelai pria, gitu kan? Itu kan satu simbol aja bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi umatnya sampai diumpamakan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria dan gereja yang sudah lahir baru diumpamakan seperti mempelai wanita. Dan kita sedang menunggu-nunggu ini saatnya. Dan kalau lihat tanda-tanda zaman, kita harusnya sudah mulai siap ya. Bahwa kita begitu kita mendengar sangkakala di angkasa ya, bukan sangkakala di dunia, sangkakala di angkasa ya, itu yang ditiup oleh malaikat ya. Nah, kita langsung orang yang sudah lahir baru akan diubahkan dengan tubuh baru gitu ya. Dan ketemulah dengan Tuhan Yesus di awang-awang. Tapi sudah ada di sana sebelumnya, tidak terlalu lama bedanya orang-orang yang sudah diselamatkan di perjanjian lama sama yang gitu, yang sudah mengalami lahir baru lah di dalam Tuhan Yesus ya di perjanjian baru. Kita pakai istilahnya LB ya Bang, lagi kita viralkan. Kita harus LB. Iya, LB. LB lahir baru Payan, bukan luar biasa. Lahir baru itu sudah disingkat jadi LB. Iya, kita lagi viralin itu Om di Alpetra Ministry. Kita istilahnya dari Abang tuh LB, lahir baru. Hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Iya kan, kalau nggak lahir baru, wah repot. Bahwa betapa pentingnya lahir baru secara rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya betul, Payan ya, lahir baru. Cuman kita singkat LB gitu, tapi diperjelas kepanjangannya lahir baru sesuai dengan yang Yesus katakan di Yohanes 3 ayat 3 dan 5 ya ke Nikodemus. Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Iya. Itu dari air istilah dan roh ya, seperti itu. Nah ini begini ya, jadi sekarang ini banyak yang menganggap lahir baru secara keagamaan. Jadi agama apa aja katanya itu bisa membarukan kehidupan manusia. Tapi kita harus jelas bahwa di dalam Kristus itu kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya, demi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini semacam adikontrati juga kuasa Allah itu, bukan secara keagamaan gitu. Jadi Roh Kudus yang membarui orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu mengalami satu kehidupan rohani yang betul-betul diciptakan oleh Roh Kudus demi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada ajaran juga yang tadi saya singgung, yang seolah Kristen padahal enggak Alkitabiah. Seperti misalnya kemarin kita ngebahas tentang Maria Om, karena ada banyak apa sih istilahnya Bang, waktu kita bahas Maria itu banyak yang menuhankan ya, atau salah paham. Iya, diklaim sebagai ratu sorga atau sebagian dari penebus co-redeemer ya. Mereka punya klaim-klaim begitu, atau setara dengan Allah tidak berdosa. Itu isu-isu yang kita dapatkan dari media sosial tentang sosok Maria, sehingga tidak sedikit orang berdoa
via Maria atau jalur Maria ya. Iya. Maria doakanlah itu, seperti itu. Ya, tapi saya kira di tengah keadaan dunia saat ini ya, apalagi teknologi semakin luas ya, tinggi, digitalisasi, sehingga gereja ketinggalan ya. Media sosial sudah bicara tentang pengembangan isu yang terjadi, tanda-tanda zaman seperti adanya nabi palsu atau ajaran yang menyesatkan, sementara gereja tidak sedikit ya yang hanya membicarakan masalah kemakmuran dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya dengan adanya perang antar bangsa, antar negeri seperti India, Pakistan, ya, Rusia atau Ukraina, dan baru-baru ini Israel dengan Iran yang mungkin nanti ke depannya akan muncul lagi perang antar negara, ya orang yang melek dengan Alkitab tentu melihat itu bukti bahwa Yesus Maranatha ya, atau akan datang kembali ya, menjemput kita orang kudusnya. Nah, sikap yang terbaik untuk kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang diawali dengan perang, bencana alam, nabi palsu ya, atau ajaran tidak sehat, melihat itu sebagai permulaan atau tanda-tanda Yesus akan datang kedua kali. Jadi di lingkungan Kristen itu ada sebagian memang menantikan ya kedatangan Tuhan Yesus dalam kemuliaan untuk mengubahkan orang percaya, tetapi juga sebagian lagi itu seperti menantikan agama universal ya. Jadi kalau Tuhan Yesus datang itu mau mendirikan agama universal ya, dari semua agama mau disatukan gitu. Dan itu sudah ada gerakan-gerakan di dunia ini menuju satu agama universal. Itu nantinya akan dipaksakan bahwa demi keutuhan umat manusia jangan sampai terjadi perang agama, maka semua harus beragama yang universal itu. Jadi semua unsur-unsur yang bagus dari semua agama itu diambil lalu dipaksakan supaya semua manusia menerima agama universal ini demi perdamaian dunia gitu. Jadi umat Kristen itu nanti akan banyak mengalami penganiayaan itu dari berbagai arah gitu. Baik dari lingkungan gereja sendiri yang dipengaruhi ajaran-ajaran itu ya yang menyimpang dari Alkitab, maupun dari luar gereja gitu. Ditambah lagi yang orang-orang yang tidak beragama juga, mereka makin seperti fanatik di dalam ketidakberagamaan. Jadi kalau dulu itu yang selalu disindir ya, dikritik orang beragama suka fanatik gitu ya, agama apa aja. Tapi nanti itu ada orang-orang yang ateis menjadi fanatik juga, mau menindas, mau persekusi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi nanti makin lama orang makin sulit untuk mendapatkan keselamatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, kelahiran baru gitu. Jadi baik di dalam gereja akan terjadi semacam kekacauan doktrin-doktrin itu, ajaran-ajaran sesat, apalagi yang di luar gereja gitu. Jadi memang orang Kristen harus disiapkan untuk supaya bersiap, yaitu dengan teliti mempelajari Alkitab gitu ya, terutama perjanjian baru dulu ya, baru cari fondasi dari perjanjian lamanya gitu. Nah Om, kalau menurut Om sendiri pandangan Om tentang Maria itu gimana Om bagi perspektif kita yang Kristen ini Om? Jadi kalau saya kan berpegang kepada apa yang diajarkan Alkitab saja, bahwa Maria itu meskipun mempunyai kedudukan yang khusus, tapi tetap saja sebagai manusia yang mewarisi dosa juga. Tetapi Tuhan Yesus itu bagaimana dia bisa dilahirkan sebagai manusia tanpa dosa? Karena Tuhan itu penjelmaan ya, jadi inkarnasi dari firman Allah itu terus berinkarnasi di dalam rahim Maria itu. Jadi tidak mewarisi dosa warisan itu. Meskipun itu dari Maria sendiri.
karena ini sifatnya inkarnasi Iya. gitu dari firman Allah. Ya. Nah, selain tentang itu juga ya, ada juga nih Om ajaran tentang bahwa tidak ada Tritunggal. Nah, nanti ini mungkin Abang bisa dijelasin Bang, sambil sama Om juga nanti dijelasin. Bang, apa sih Bang itu wanes terus Bang? Kayaknya kita pernah bahas ya. Tapi apa sih Bang wanes itu kok makin rame lagi nih Bang? Maksudnya wanes itu apa Bang? Ya, oneness itu seringkali kita dengar di media sosial yang sebenarnya di era 2000-an sudah muncul konsep Unitarian itu ya, khususnya di Asia atau di Indonesia ya, yang artinya mereka menolak Tritunggal. Mereka melihat bahwa pribadi yang kedua ini, menurut kita ada 3 pribadi, tapi menurut mereka oneness, bahwa Yesus juga menciptakan, bahwa Yesus juga sebagai penghibur atau dan lain sebagainya ya, karena tidak ada di konsep mereka tentang pribadi pertama, kedua, dan ketiga. Apakah ini menyesatkan? Tentu iya, tidak sepaham dan sesuai dengan Alkitab ya, dengan 3 pribadi atau Tritunggal yang ditekankan di dalam Alkitab. Nah, mereka terus menanam konsep itu ya, bahkan dari Tritarian dan Unitarian berdebat mempersoalkan dengan mengulik beberapa ayat Alkitab ya. Nah, tentu alasan di Alkitab tidak ada Tritunggal bagi konsep oneness hingga saat ini mereka memastikan bahwa Allah itu adalah Yesus ya, Roh Kudus itu adalah Yesus ya, sehingga ketika mereka dalam upacara dalam sakramen ya, khususnya baptisan, mereka menekankan Yesusnya saja ya, tidak pada seperti yang diajarkan oleh rasul-rasul dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah sekitar oneness ya, Kang Alfa dan sahabat Alpetra. Ya, ini tanggapan Om gimana Om tentang ajarannya yang melawan Tritunggal nih Om jadinya? Ini termasuknya sesat atau enggak nih, gimana Om? Ya, tentu saja yang menyimpang dari doktrin Alkitabiah ya itu dianggap sesat ya. Jadi begini tentang oneness itu ya, keesaan Allah itu. Ada yang mengerucut kepada Allah Bapa, satu-satunya Allah. Ya, memang ada dukungan ayatnya juga, satu-satunya Allah yang esa dan benar itu Bapa ya. Tetapi ada yang mengerucut kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tidak mungkin mengenal Allah yang yang maha tinggi, yang jauh sekali itu. Jadi ada yang oneness itu Allah yang Maha Esa mengerucutnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada juga yang kepada pribadi yang ketiga, Roh Kudus. Jadi katanya itu ya Allah Bapa itu konsep yang agak abstrak. Lalu Tuhan Yesus juga itu konsep itu sudah melewati sejarah yang cukup lama. Jadi sekarang yang penting itu ya Roh Kudus katanya yang bisa kita alami di dalam kehidupan. Nah, cuman bahayanya itu, jadi mereka pikir dipenuhi Roh Kudus, tapi sebenarnya roh dunia gitu. Nah ini bahaya juga. Jadi ada ibadah-ibadah mereka pikir itu dipenuhi Roh Kudus, tapi sebenarnya itu dipenuhi rohku atau roh yang jahat lah gitu ya. Gitu. Jadi memang penyesatan makin banyak. Ya, saya kira sudah jelas dalam diri orang yang mengikut Yesus, kultus atau objek yang dipikirkan atau yang dikemukakan, sampaikan kepada sesamanya atau bahkan keimanannya pada pribadi yang ketiga saja ya, atau pribadi yang kedua saja, bahkan pribadi yang pertama yaitu Allah Bapa ya. Tapi sebenarnya harus kita wujud nyatakan dalam pribadi Tritunggal itu ya, seperti itu. Karena dalam tata ibadah gereja juga kita melihat ada seruan untuk beribadah, berbakti, lalu firman Tuhan disampaikan, bukti kehadiran pribadi yang kedua yaitu Sang Firman, Yesus Kristus, dan yang ketiga ya
pada waktu kita pulang persekutuan dengan Roh Kudus selalu terwujud ya dalam kehidupan keimanan atau komunitas orang yang percaya kepada Kristus. Nah, 3 pribadi itu juga sudah menunjukkan bukti ya bahwa Allah yang kita yakini dengan 3 pribadi ya Tritunggal, kesehariannya kita mendapatkannya. Hanya saja orang pernah atau bahkan hingga sekarang mungkin pengaruh dari oneness segalanya difokuskan seperti yang tadi Pak Yan katakan, yang hanya kepada Roh Kudus saja ya, Iya. yang hanya kepada Roh penghibur saja ya, padahal kita diselamatkan oleh Yesus ya. Ada pandangan-pandangan dari berbagai denominasi memang berbeda ya. Itu sebabnya perlu ada edukasi yang baik ya kepada jemaat ya, dan mengingatkan mereka supaya meninggalkan konsep oneness itu ya, atau unitarian itu, dan kembali kepada konsep yang Alkitabiah yang benar-benar sesuai dengan Alkitab. Iya, makanya nontonnya di LPTM Ministry, karena LPTM Ministry bukan sekedar deskripsi tapi memberikan solusi. Gitu dong. Hey, sudah di-like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Om, kalau ini Om, yang terakhir nih Om, kan banyak Om serangan-serangan ya, maksudnya bisa berupa bujukan, bahkan juga mungkin intimidasi atau paksaan gitu Om. Orang mengajarkan pemahamannya sendiri terus dipaksain Om ke orang-orang Kristen. Sekarang ini banyak yang gitu Om. Termasuk tadi Abang juga sebutkan kan ada fenomenanya lebih ke Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya, gerejanya yang nggak ada Roh Kudusnya sepi Om, nggak ada pengunjungnya sama sekali. Iya. Tapi kalau padahal gereja tua ya, jadi dibilang sepi karena nggak ada Roh Kudusnya. Iya, terus yang nyanyinya cuma ngekok-ngekok gitu, nggak boleh tepuk tangan. Wah, nah Om, ini fenomena kayak ini nih gimana Om? Banyak yang nyerang, yang ngebujuk, yang maksa lah gitu. Padahal imannya bukan iman Kristen, gimana Om? Kita sebenarnya tidak usah pusing ya dengan gerakan-gerakan itu, tapi yang penting itu bagaimana kita membina iman orang-orang Kristen yang dekat dengan kita atau di gereja kita, supaya berpegang kepada pengakuan iman rasuli ya, tetapi bukan sekedar memahami ya, percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat umat manusia yang disebut Mesias, yaitu yang diurapi itu. Lalu juga harus mengalami keselamatan itu oleh kuasa Roh Kudus. Tapi ini tiga-tiganya jangan dipisah-pisah gitu. Tetapi kalau kita misalnya jangan terlalu pusing, udah lupakan aja 12 pengakuan iman rasuli. Kita hanya percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Aku percaya pada Tuhan Yesus Kristus juru selamat atau Mesias yang dijanjikan. Aku percaya kepada Roh Kudus gitu. Nah, di dalam ini kita juga tidak usah saling menyerang. Yang penting kan mengalami gitu ya, dan memahami itu Tritunggal yang sederhana itu ya. Tetapi ya itu kan ada gereja yang mempertahankan 12 pengakuan iman rasuli, ya baguslah. Tapi ada orang-orang yang katanya terlalu banyak, itu 12 gitu ya. Padahal kalau setiap minggu diikrarkan juga hafal juga 12 itu ya. Cuman ke pengertiannya itu. Nah, jadi nggak jadi masalah, kembali kepada Tritunggal saja. Jadi seperti formula baptisan itu ya, jadi dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, langit dan bumi, dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan, juru selamat umat manusia, dibaptiskan di dalam Roh Kudus, Roh Sang Bapa dan Roh Tuhan Yesus Kristus itu. Gitu. Jadi terlalu rumit jangan, terlalu sederhana juga jangan. Gitu. Yang pentingnya kembalilah kalau mau juga doktrin Tritunggal itu.
itu tetap harus dipertahankan. Ya jadi lucu juga ya Bang kalau Wanes jadinya kalau dibaptisin dalam nama Tuhan tek, gitu nggak ada dalam nama Iya, Allah Bapa. iya, Ya gitu ya Om ya, harusnya kan dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anak, Roh Kudus gitu. Tapi masalahnya emang gitu iya, Om sekarang itu ya Bang ya, kita itu nggak nyerang orang lain tapi orang nyerang terus ya Bang ya, ke ajaran-ajaran Kristen ya, iya, terutama yang Protestan nih. Makanya tadi kita kenapa ngomongin tentang Maria ya, itu kita bahas tuntas Om sama Bang Heri ya waktu beberapa waktu lalu ya Bang ya, secara khusus tuh kita bahas tentang Bunda Maria itu. Eh, karena memang gitu Om, jangankan dari yang bukan Kristen, yang sesama Kristen aja saling serang. Terus Katolik juga nyerang ke kita juga. Kan ini tanda-tanda akhir zaman juga ya nih jadinya ya. Padahal saya diajarin sama Om, sama Abang juga tidak boleh menghakimi, tapi kita dihakimin terus. Gimana dong Om? Kita kan tidak bisa melarang orang lain. Kita saja kita mentaati ajaran Tuhan Yesus. Kita tidak menghakimi, tapi kita juga harus menyebarkan ajaran yang benar. Tapi jangan terlalu rumit, juga jangan terlalu sederhana. Hanya percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Esa, itu kan Pancasila, sila iya, pertama. Jadi terlalu rumit jangan ya, karena manusia zaman sekarang tuh orang modern tuh biar otaknya tambah pinter, tapi kalau soal rohani banyak yang bodoh. Ya maaf lah, gitu. Tapi artinya kita jangan memaksakan doktrin yang rumit-rumit kepada manusia modern, gitu. Iya, Tapi juga jangan terlalu sederhana. Percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Esa itu kan Pancasila. Nah, kita kan iman Kristen tidak bertentangan dengan Pancasila, tapi iya, kita ada uraian yang lebih daripada Tuhan Allah yang Maha Esa itu. Kan selalu baptisan juga dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, gitu kan. iya, Nah, demikian juga berkat-berkat itu kan masih kan, kasih karunia, damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan penghiburan dari Roh Kudus. Jadi itu tetap jangan terlalu rumit juga, tapi jangan disederhanakan kepada hanya percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Esa, itu Pancasila. Jadi agamanya agama Pancasila gitu. Nah, kita menjunjung tinggi Pancasila itu otomatis, tapi tidak mengubah doktrin Kristen itu menjadi sila yang pertama saja. iya. Nah, ini sebetulnya banyak sekali ya yang mau ditanyain ya. Tapi mungkin ini yang terakhir nih pertanyaannya. Jadi gimana nih? Mulai dari Abang dulu ya Bang. Gimana Bang kita nih menghadapi berita-berita atau juga hal-hal viral yang tentang akhir zaman lah, yang ngaco lah gitu, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Gimana Bang? Apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen saat ini di zaman ini, zaman akhir? ya seperti yang saya anjurkan beberapa waktu lalu di podcast-podcast kita di Alpetra Ministry ya, sahabat Alpetra atau siapapun yang ada dalam kendala demikian ya, kebingungan atau gantung tidak jelas atau bertubi-tubi diserang oleh media sosial Iya, karena tidak sesuai dengan Alkitab, ya saya menasihatkan, menyarankan pergilah ke gereja terdekat di mana join atau bergabung, ikuti di situ komunitas selnya, katekisasinya ya, tumbuh dan kembanglah di sana atau tanyakan kepada pendeta terdekat yang diyakini dapat memberikan pertumbuhan imannya ya, tapi dengan komit, tidak 1-2 kali ya. Atau yang kedua, ikuti podcast kami yang selalu memberikan edukasi yang baik dalam Alkitab ya, pengajaran tentang Alkitab ya, apa adanya, tidak dilebihkan, tidak dikurangi, bukan sekedar deskripsi tapi solusi ya. Ikuti awal dari podcast-podcast kami, baik kami bertiga ya atau Pak Yan sendiri dalam mengedukasi sahabat Alpetra, atau saya atau Kang Alfa, Kang Ode, semua itu akan memberikan pertumbuhan iman seperti itu. Bahkan kalau memang ada yang secara khusus ya
host atau Kang Alfa dalam hal ini di Alpetra Ministry menawarkan berikan pertanyaan ya atau berikan WA atau ke tele ya, nanti akan dijawab secara bersama-sama dalam setiap podcast. Saya kira begitu ya Kang Alfa. Ya, Bang, betul sekali. Nah, Om, menutup perjumpaan kita, silakan Om. Ya, jadi umat Kristen harus kembali berpegang kepada 12 pengakuan iman rasuli, itu jangan melebihi lah. Gitu, 12 pengakuan iman rasul itu, karena kalau lebih dari itu nanti pusing jemaatnya. Nah, tetapi juga jangan sampai melupakan itu formula baptisan ya, atau formula berkat itu. Jadi dalam nama Bapa Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang menjelma menjadi manusia, juru selamat penebus umat manusia, dan dalam nama Rohul Kudus yang mengerjakan kelahiran baru dan yang mempersatukan orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pentingnya. Ya, nah itu yang penting. Dari Om Yan sudah diberikan kepada kita satu dorongan motivasi ya untuk menguatkan iman kita, dan juga tadi dari Bang Heri juga sudah diberikan kepada kita bagaimana kita untuk menyikapi hari-hari akhir ini. Baik sahabat Alpetra, karena waktu yang sudah tidak bisa mencukupi lagi di perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, maka sahabat Alpetra, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih Om, terima kasih Abang. Terima kasih Pak Yan, Kang Alfa, sahabat Alpetra. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, Cinta jaga keluarga, kesehatan. jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha.